Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam uh, ringkasan sekolah Sabat harian. Dan saat ini kita berada di pelajaran yang ke-13 dengan judul Mengobarkan Perdamaian. Dan pada malam hari ini kita tiba pada pelajaran hari Kamis dengan subjudul Mempraktekkan Doa untuk Medan Perang. Kita masih membahas ayat lanjutan dari apa yang disampaikan Paulus atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Efesus, dan kita tiba pada pasal yang ke-6, dan di pelajaran hari Kamis ini terkhusus pada ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepada aku juga aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Tema dari pelajaran minggu ini masih berkaitan dengan medan pertempuran. Ya, kita sebagai pengikut Kristus juga secara otomatis, sebagai gereja secara otomatis ikut bergabung dalam pertempuran ini, ya, dalam memerangi kejahatan. Di zaman kuno, ya, berdoa adalah sesuatu yang umum, ya. Ketika sebuah negara mengalami pertempuran, ya, mereka datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, berdoa secara khusus dan hikmat, bersungguh-sungguh, ya, dengan tujuan untuk memperoleh satu kemenangan. Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan itu kita bisa lihat di dalam cerita Alkitab, di dalam buku Perjanjian Lama, bagaimana kisah Yosafat, kemudian Yahasiel. Mereka datang kepada Tuhan, berdoa, dan pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan atas mereka. Begitu luar biasa kuasa doa ini, sehingga sangat dibutuhkan di zaman perang kuno untuk memperoleh kemenangan. Dengan demikian kita bisa melihat di sini bahwa faktor kemenangan itu ada pada Tuhan. Kemudian selanjutnya, pembahasan dari pelajaran ini adalah berkaitan dengan doa Paulus, ya, anjuran doa Paulus kepada jemaat Efesus, dan mungkin juga bisa kita ambil untuk aplikasi kehidupan kita setiap hari, supaya kita dengan bersungguh-sungguh, ya, mendesak atau gigih untuk berdoa bagi orang-orang kudus. Ternyata berdoa bagi orang lain itu juga sangat penting, Bapak Ibu. Terutama bagi kita sesama umat-umat Tuhan yang juga mengalami peperangan yang sama, ya. Mungkin dalam kehidupan yang berbeda, segmen yang berbeda, kita mengalami banyak tantangan, ya. Saling mendoakan adalah salah satu power, adalah salah satu kekuatan di mana kita bisa memperoleh satu dorongan, ya, semangat itu, dan juga perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin doa satu orang cukup, tetapi ketika doa yang sungguh-sungguh itu didoakan secara bersama-sama, kemudian kita di antara kita saling mendoakan, maka Tuhan akan bekerja luar biasa. Di sisi yang lain, dengan kita mendoakan orang lain, selain mungkin orang lain itu juga mengalami kuasa, kita juga belajar sama seperti Tuhan, bagaimana kita belajar untuk peduli kepada orang lain. Nah, di saat kita mulai care, disitulah Tuhan mengubah hati kita, Tuhan mengubah pola pikir kita, dan Tuhan mau membentuk karakter kita, gitu ya, supaya mirip menjadi seperti Dia, gitu. Dan di sisi yang lain, kita tahu bahwa peperangan ini bukanlah peperangan yang mudah,
dan mungkin sangat mengerikan ya. Serangan dalam pertempuran itu mungkin masing-masing kita berbeda, tetapi kita semua dapat merasakan betapa hebatnya serangan itu, dan kita sangat bergantung kepada Tuhan. Oleh firman Tuhan, doa-doa yang kita panjatkan, pujian yang kita kumandangkan, itu menjadi satu kekuatan untuk kita secara pribadi dalam menghadapi pertentangan. Tuhan mungkin tidak akan mengizinkan, mengizinkan pencobaan ataupun peperangan itu berlalu dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia akan menyertai kita, dia akan menuntun kita walaupun kita sementara berjalan di dalam lembah kekelaman di dalam satu pertempuran. Dan janji yang indah adalah sebagaimana Kristus mati di kayu salib dan memperoleh kemenangan, maka kemenangan yang sama itu pun juga menjadi satu pengharapan untuk kita dan kepastian buat kita. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan dengan seksama janji-janji ini, untuk memahaminya dan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas sumber daya kasih karunia-Nya. Luar biasa Bapak Ibu, kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis ini boleh mengingatkan kita untuk tidak putus dalam hal berdoa. Ya, dengan kita mendoakan orang lain, dengan kita tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa, itu menolong kita untuk terus bertumbuh. Demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.